Hai semuanya, welcome back to Skincare 101 with me, Afi Asegaf. Dan kali ini saya mau sharing tentang rekomendasi produk cleanser. Nah, sebelumnya saya udah pernah ngebahas kan tentang pentingnya melakukan double cleansing dan juga step-stepnya itu gimana sih caranya gitu. Saya udah pernah ngebahas. Kali ini saya mau ngebahas tentang produk yang digunakan. Emang sih kadang-kadang orang tuh suka mikir, ngapain sih ribet-ribet cari cleanser atau ngapain sih ngeluarin uang yang banyak untuk produk yang hanya sebentar aja di kulit wajah kita. Emang bener sih, produk cleanser itu memang cuma sebentar aja di kulit kita. Tapi kalau misalnya produknya juga nggak tepat, itu efeknya bisa panjang karena bisa bikin kulit iritasi, bisa bikin kulit kering, bisa beruntusan gitu. Jadi menurut saya kulit itu kan juga harus maksimal ya pembersihannya. Maksudnya langkah pembersihan itu tuh penting banget untuk gimana caranya skincare yang kita gunakan sebelumnya itu bisa meresap dengan baik gitu kan. Kalau base-nya aja nggak bersih, gimana mau menyerap dengan baik skincare-nya. Makanya itu dia kenapa penting kita menggunakan produk cleanser yang bagus. Tapi bagus itu juga belum tentu mahal kok. Nah, waktu itu kan saya udah pernah bahas ya bahwa biasanya produk cleanser itu dibagi dua, jadi first cleanser dan second cleanser. First cleanser gunanya untuk benar-benar mengangkat sisa-sisa makeup kita, sunscreen, terus udah gitu debu-debu, minyak yang menempel. Makanya biasanya teksturnya itu yang digunakan lebih rich atau lebih thick gitu kan. Dan baru yang kedua, second cleanser yang gunanya untuk lebih membersihkan lagi minyak atau kotoran yang menempel di kulit kita dan juga sekaligus mengangkat first cleanser yang tadinya kita gunakan. Di video kali ini ada beberapa produk cleanser yang mau saya perkenalkan atau mau saya bahas. Dari sebagian produk ini tuh ada yang masih saya gunakan sampai sekarang, ada yang pernah saya gunakan. Tapi dia dari berbagai macam brand dan dari berbagai macam harga dan juga formula. Semoga dari produk-produk yang saya sebutin ini ada yang cocok buat kamu ya. Oke, kita mulai dari first cleanser ya. Seperti saya bilang, first cleanser itu biasanya yang heavy duty gitu kan ya, yang emang bisa mengangkat makeup dengan sempurna. Makanya biasanya bentuknya itu adalah balm atau oil atau cream cleanser yang kalau misalnya dipijatkan ke kulit berubah menjadi oil. Nah, dua yang rutin saya pakai itu ada dua. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah Kanebo Blanchir Superior Cream Cleansing. Nah, ini tuh cleanser yang bentuknya krim, tapi pada saat kita pijatkan ke seluruh kulit kita pelan-pelan, lama-lama dia berubah jadi oil. Nah, disitulah makeup kita tuh ikut lumer bersama oilnya itu gitu. Jadi kita memang makainya harus agak banyak, terus diratakan ke seluruh wajah, terus baru dipijat secara dengan gerakan memutar. Setelah dia jadi oil, kamu pijat terus sampai makeup kamu lumer. Terus sudah gitu kamu baru bilas dengan air. Nah, ini menurut saya produk yang efektif banget ya untuk ngangkat makeup. Jadi dipakai sehari-hari tuh ini udah oke banget deh. Kelebihannya lagi, ini tuh nggak ada fragrance gitu. Pokoknya baunya ini banget deh, lembut banget deh, nyaris nggak ada fragrance-nya. Jadi nggak ganggu dan juga saya sih so far nggak pernah mengalami iritasi ya pakai ini ya. Dan juga kelebihannya adalah dia gampang ditemukan karena di seluruh counter Kanebo tuh ada dijual. Saya lupa harganya kalau nggak salah 250.000 kalau nggak salah ya. Tapi ini tuh tubenya tuh gede banget. Jadi ini saya udah pakai, lupa deh, kayaknya udah 6 bulan kali ya dan belum habis-habis juga walaupun udah tinggal sedikit. Nah, produk berikutnya, ini mungkin formula yang paling gampang banget ditemukan di Indonesia ya, yaitu cleansing oil. Kalau di brand-brand yang ada di sini, itu banyak banget sih yang udah mengeluarkan cleansing oil punya mereka sendiri gitu kan. Banyak banget, kamu nggak akan kesusahan untuk nyarinya. Nah, cuma yang sekarang saya mau bahas, itu kebetulan cleansing oil yang nggak ada di Indonesia. Ini dari Missha, yaitu Near Skin pH Balancing Cleansing Oil. Kenapa saya tertarik untuk nyobain cleansing oil yang nggak ada di Indonesia, padahal yang ada juga banyak? Karena produk ini klaimnya adalah punya pH yang mirip banget atau sama dengan pH di kulit kita. Jadi katanya sih nggak bikin kering gitu. Jadi saya cobalah ini dan harganya juga nggak begitu mahal. Saya lupa, kalau nggak salah sekitar 180.000, I think something like that. Ada yang dijual di beberapa online seller. Nah, ini memang bentuknya oil, terus juga nggak terlalu ada, setahu saya sih nggak ada fragrance-nya ya, karena nggak berbau.
Dan seperti cleansing oil pada umumnya, jadi kamu pakainya tuh dipijat-pijat gitu kan, ke seluruh wajah sampai makeupnya lumer, kamu kasih air dikit, terus udah gitu kamu basuh dengan air, terus angkat deh makeupnya gitu. This is a good product. Kalau kamu kulitnya berminyak, saya rekomendasi banget cleansing oil ini. Tapi kalau kulitnya kering, somehow pakai cleansing oil ini sedikit rasanya tuh kayak ketarik gitu. Makanya saya nggak bisa pakai ini setiap hari gitu. Jadi di saat-saat tertentu aja. But if you don't have any dryness problem, this is a pretty good cleansing oil. Oke? Nah, produk berikutnya ini adalah produk cleanser dengan tekstur balm, which is adalah tekstur favorit saya gitu. Ada dua sih yang saya mau sebutin produknya. Yang pertama dulu adalah Pixi Skin Treats Nourishing Cleansing Balm. Ini produk yang kandungan utamanya itu shea butter, sweet almond oil, dan cocoa butter. Nah, ini ada kayak rose scents-nya gitu. Enak banget sih, nggak terlalu ganggu kok, lembut. Cuma teksturnya itu memang thick banget ya, karena memang kayaknya ini tuh didesain untuk menjadi heavy duty makeup cleanser gitu. Jadi memang pada saat kita gunakan, wah itu makeup tuh langsung lumer gitu ya, bener-bener bisa terangkat dari kulit dengan sempurna. Cuma karena teksturnya thick banget, dia malah susah untuk dibersihkan dari kulit. Jadi untuk diangkat dari kulit tuh susah, harus bener-bener bersih banget menggunakan washcloth. Dan harus disusulkan lagi dengan second cleanser, karena kalau nggak pasti akan masih ada residunya di dalam kulit kamu. Makanya saya pakai produk ini tuh nggak sering-sering, jadi saya pakainya mungkin kalau saat saya lagi make upan yang tebel banget gitu, nah baru saya pakai si Pixi Nourishing Cleansing Balm ini gitu. Tapi kalau kamu memang sehari-hari pakai makeupnya banyak, bisa dicobain Pixi Skin Treats Nourishing Cleansing Balm. Ini saya belinya waktu ke Amerika, harganya sekitar $20. Berikutnya cleansing balm dari Emma Hardy. It's called Amazing Face Moringa Cleansing Balm. Ini adalah produk cleanser high-end satu-satunya yang hari ini saya bahas. Dan si produk cleansing balmnya Emma Hardy ini ngetop banget, terutama sejak direkomendasikan oleh skincare guru Caroline Hirons. Kenapa? Karena ini tuh memang luxurious banget gitu ya rasanya. Jadi dia teksturnya itu nggak terlalu thick gitu kan, tapi enak banget digunakan di wajah. Terus udah gitu dia juga efektif membersihkan makeup, terus wanginya itu enak banget, soothing, terus wangi-wangi mahal gitu deh pokoknya ya. Dan gampang juga di rinse off-nya, jadi gampang banget dibersihkannya dari kulit. Pokoknya untuk orang yang udah cobain ini sih mengaku bahwa oke lah harganya mahal, tapi emang sepadan kok dari semuanya gitu ya, dari segi teksturnya, scents-nya, dan juga efektivitasnya membersihkan makeup. Emma Hardy Moringa Cleansing Balm ini juga belum ada di Indonesia. Dia tuh produknya UK ya, jadi brandnya UK, jadi kamu bisa beli kalau mungkin titip temen yang lagi mau ke sana ke UK atau ke negara-negara lain di Eropa, harganya sekitar 38 euro. Nah, ada satu lagi produk first cleanser yang mau saya rekomendasikan. Ini tuh dari brand Freshel Cleansing Cream. Freshel ini kalau saya nggak salah adalah second line-nya dari Kanebo. Jadi Kanebo tuh kalau di Jepangnya tuh punya brand yang banyak banget. Dan salah satunya si Freshel ini tuh drugstore product. Jadi teksturnya krim. Dia bisa sebenarnya digunakan untuk first cleanser, bisa juga digunakan sebagai second cleanser. Honestly, ini untuk ngangkat makeup, kalau makeup kamu tuh tebel, itu nggak terlalu efektif, nggak terlalu bersih maksudnya gitu ya. Tapi kalau kamu makeup biasa-biasa aja, mungkin cuma pakai BB cream atau tinted moisturizer, bisa kok dibersihkan dengan si Freshel Cleansing Cream ini. Formulanya itu ya sesuai namanya, krim, dan dia kalau misalnya diratakan ke seluruh wajah, itu nanti teksturnya lama-lama jadi sedikit lebih light gitu ya, sampai makeup kamu itu lumer. Nah, enaknya dia itu tuh nggak bikin kulit kering, pokoknya emang di kulit tuh jadi tetap kerasa lembab, soothing juga, dan yang saya suka juga jaraknya gede banget. Jadi ini tuh ekonomis banget. Harganya kalau nggak salah sekitar $18, karena ini produk belum ada di Indonesia. Jadi bisa dibelinya tuh di Jepang aja, di drugstore. Tapi walaupun $18 itu ini 250 gram ya kalau nggak salah ya. Lama banget habisnya gitu. Jadi saya rekomen banget kalau kamu bisa nemuin produk ini di sini atau titip teman kamu di Jepang. This I really like, and you can use it as a first cleanser and second cleanser as well.
Oke, first cleanser udah done. Sekarang kita move on ke second cleanser. Sebenarnya produk second cleanser ini cenderung lebih mudah menurut saya dicari karena basically kamu tinggal cari produk-produk yang bentuknya milk atau lotion atau krim gitu ya. Atau kalau misalnya kulit kamu nggak bermasalah mau pakai facial wash juga bisa. Nah itu udah bisa kamu gunakan sebagai second cleanser. Yang pertama ada dari Nuxe. Itu namanya Comforting Cleansing Milk Face, Eyes, and Lips with Rose Petals. Aduh, kayaknya ngebayanginnya aja udah gitu ya. Karena ini emang saya suka sih, wanginya ada rose-rose-nya gitu. In case you haven't noticed, I have a thing with rose-scented products. Produk ini menurut saya perfect banget untuk jadi second cleanser. Kenapa? Karena teksturnya itu nggak terlalu thick, nggak terlalu rich. Jadi lotion atau milk yang emang ringan aja, tapi cukup membersihkan. Jadi kita emang pakai untuk make sure bahwa emang kulit kita benar-benar bersih. Terus gampang di remove-nya, gampang diangkatnya dengan air. Terus udah gitu wanginya enak. Udah gitu dia tuh juga mengandung coconut oil kalau saya nggak salah dan hyaluronic acid, jadi memang digunakan untuk juga bisa melembabkan kulit juga, bikin kulit kita nggak kering. Terus ini udah ada di Indonesia, that's the good news. Harganya 285.000, cuma botolnya gede ya, 200 ml, jadi lumayan lama sih habis. Berikutnya ada dari Merumaya Melting Cleansing Balm. Walaupun namanya cleansing balm, tapi saya gunakan sebagai second cleanser mostly. Kenapa? Karena ini tuh teksturnya nggak terlalu rich gitu ya. It's quite balmy, tapi juga nggak yang rich banget kayak si Pixi ini. Jadi menurut saya bisa digunakan sebagai second cleanser atau juga cleanser di pagi hari. Saya suka banget sama cleanser ini. Kenapa? Karena waktu saya gunakan, itu tuh nggak tau deh, pokoknya perasaan saya tuh bahagia kalau pakai cleanser ini. Karena satu, wanginya tuh enak banget, jadi kayak bau-bau orange gitu. Terus memang teksturnya juga enak banget dan melembabkan banget. Jadi walaupun saya udah pakai cleanser ini, terus saya bilas pakai air, itu kulit saya nggak kering sama sekali. Bahkan kulit saya itu kerasa lembab gitu. Dan si Merumaya ini kan sebenarnya brand yang baru banget ya, dan bisa dibilang indie brand gitu kan, dari UK juga. Jadi saya cukup amazed sih bahwa produk ini kok bisa bagus banget. Dan ya itu, sayangnya aja produknya susah didapetinnya karena nggak semua negara ada, boro-boro Indonesia ya, negara yang lain aja belum tentu ada selain di UK. Dan harganya itu sekitar 16,5 euro. Jadi nggak mahal kan sebenarnya ya. Untuk kualitas ini sih menurut saya nggak mahal sama sekali. Dia tuh mengandung sweet almond oil, makanya dia bisa melembutkan kulit kita. Terus waktu kita pakai, terus kita pijatkan, begitu kita kasih air, dia agak sedikit berubah menjadi light milk gitu. Makanya gampang juga dibasuhnya atau dibilasnya dengan air. I really like this product. And if you're going to UK anytime soon, could you please buy me one? Oke, setelah tadi saya bahas yang nggak ada di Indonesia, susah nyarinya. Sekarang saya cari yang ada di Indonesia ya. Ini dari 3, yaitu Balancing Foam. Nah, 3 ini adalah produk dari Jepang. Sebenarnya yang lebih ngetop itu adalah 3 Balancing Cleansing Oil, kalau saya nggak salah namanya. Itu oilnya yang lebih terkenal gitu ya. Tapi sebenarnya produk foamnya ini juga bagus. Nah, kenapa saya masukin di sini walaupun saya nggak pakai foam lagi? Itu karena mungkin aja dari kalian yang sekarang lagi ada yang cari produk cleansing foam, so why not recommending this one? Jadi produk 3 Balancing Foam ini katanya sih mengandung 90% bahan-bahan natural gitu. Dan walaupun dia bentuknya itu foam, waktu saya cobain sih nggak kerasa bikin kering ya. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah nyobain ini setiap hari. Tapi waktu saya cobain 1-2 kali itu nggak bikin kulit saya kering. So that's the good news. Terus wanginya, oh my god, this is super good. Menurut saya sih kenapa mungkin produk ini agak mahal karena itu kali ya. Karena emang wanginya tuh luxurious banget. It's like being in a upscale spa. Jadi kalau kita cuci muka tuh bahagia gitu rasanya. Cuci muka aja bahagia ya, saya gampang banget. Anyway, ini juga udah ada di Indonesia, di Jakarta sih tepatnya. Adanya di Central Department Store, kalau saya nggak salah. Harganya mungkin sekitar 300 something, 370, maybe 400,000. I'm not sure, but it's around that range of price. Next, ini produk saya juga cinta banget. Ini biasanya saya gunakan kalau lagi traveling, yaitu Some 37 Miracle Rose Cleansing Stick.
You see again with the rose. Jadi produk ini tuh emang unik banget karena bentuknya kayak deodoran. Jadi ini stick gitu ya. Terus bisa diputer juga, jadi dia naik ke atas gitu. Terus cara makainya adalah pertama wajah kita basahkan dulu, terus baru kita puter-puter. Ini si sticknya itu di kulit kita, baru kita massage. Pada saat kita massage, dia akan berubah sedikit menjadi foam, tapi enggak yang foam yang busa banyak banget gitu, yang enggak. Karena dia nggak ada SLS-nya sama sekali. Terus setelah kita ngerasa udah cukup bersih, baru kita bilas dengan air. Nah ini tuh praktis banget kan, karena kita nggak usah tuang ke tangan, nggak usah, pokoknya bener-bener praktis banget deh. Makanya menurut saya ini produk yang ideal banget untuk traveling. Oh ya, Some 37 itu produk Korea. Again, unfortunately belum ada di sini, tapi udah banyak online seller, bahkan di forum Female Daily juga ada yang jual produk ini. Oh, terus dia itu dalamnya mengandung rose flower, jadi kayak di dalamnya tuh kalian mungkin bisa lihat ya, ada potongan-potongan bunga mawarnya gitu, dan tentunya wanginya juga wangi mawar. I like it. It's a perfect second cleanser as well. Kalau buat first cleanser sih saya nggak terlalu nganjurin ya, karena I don't think it cleanses your skin or your makeup well enough. Tapi kalau untuk second cleanser, oke. Saya udah beli produk ini tuh beberapa kali. Ada yang beli di sini, di online seller, ada yang saya beli di Korea. Kalau di Kursin, kalau nggak salah harganya tuh sekitar 360.000 gitu. Tapi ini tuh isinya banyak banget dan nggak habis-habis beneran deh. Jadi it's really worth the money. Selanjutnya ada dari First Aid Beauty Face Cleanser. Nah ini adalah produk cleanser yang katanya cocok banget untuk kulit sensitif. Jadi dia itu tidak mengandung fragrance, nggak mengandung pewarna, juga nggak mengandung paraben. Makanya katanya ini produk cleanser yang sesuai untuk kulit yang sensitif, yang suka kemerahan dan juga kering. Produk cleanser ini tuh bentuknya foam, tapi tidak mengandung SLS. Dia tuh memang untuk ukuran cleansing foam, tidak se-drying cleansing foam yang lain gitu ya. Tapi untuk kulit saya tetap masih lumayan drying. Jadi hati-hati aja kalau misalnya mau pakai ini. But if you have super oily skin or you have oily skin, or if you don't have extra sensitive skin, you can give this a try. Dia adanya di Sephora. Tapi belum ada di Sephora Indonesia, harganya sekitar $20. Satu lagi yang saya mau kasih tahu, baik itu menggunakan first cleanser ataupun second cleanser, kalau saya itu dihapusnya atau diangkatnya dari permukaan kulit itu pakai ini. Jadi ini tuh adalah washcloth yang saya basahkan dengan air hangat ya, jangan air panas, karena air panas yang panas banget itu akan bikin kulit kamu kering. Terus saya elap ke seluruh wajah, untuk memastikan bahwa cleanser saya itu benar-benar terangkat. Terutama kalau misalnya saya pakai cleanser yang kayak oil atau si cleansing balm ini, itu tuh saya lebih suka pakai ini. Terus saat saya menggunakan second cleanser, saya juga pakai washcloth ini. Nggak tahu deh, mungkin karena saya udah terbiasa ya, jadi saya kadang-kadang ngerasa kalau cuma pakai tangan saya dan air aja tuh kurang terangkat gitu. Dan saya mau make sure aja bahwa produk cleanser itu tidak ada yang tersisa di kulit saya. Ini saya belinya di Mother Care karena ini sebenarnya adalah washcloth untuk bayi sih sebenarnya. Terus dia tuh dijualnya satu set gitu, kalau nggak salah isinya 6 atau 7. Dan saya pakai ini pakai washcloth yang berbeda setiap harinya ya. Jadi setiap hari harus kamu cuci karena kalau nggak nanti bakteri-bakterinya, kotoran-kotorannya tersisa di sini malah jadi nggak bersih kan. Jadi pakai ini untuk memastikan pembersihan kamu benar-benar sempurna. Tentunya ini cuma sebagian kecil aja produk cleanser yang ada di luar sana. Kalau nggak, saya capek dong ya ngomongnya ya kalau semuanya saya review. Dan kan belum tentu semuanya juga saya udah pernah pakai. Cuma kalau kamu mau cari review-review yang lain yang banyak sekali, itu kamu tinggal masuk aja ke femaledaily.com. Kamu lihat di kategori facial cleanser atau facial wash. Nah, kamu di situ bisa lihat produk-produk yang ada dan juga reviewnya dari ribuan member-membernya Female Daily. Oke, semoga dari produk-produk yang tadi saya sebutin itu ada yang cocok untuk kamu ya. Thank you for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!